Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar 2 perpajakan yang bermateri pajak bumi dan bangunan. Kami dari kelompok 9 yang beranggota 1. Putri Anindita, 2. Eva Hoirunisa, 3. Cynthia Dewi Anjarwati, 4. Wahyu Alfiansyah, dan kelima, Bintang Adila. Objek pajak, pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Tempat olahraga, galangan kapal dermaga, pagar mewah, tempat penampungan kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, kolam renang, jalan tol, dan taman mewah. Subjek pajak. Subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kategori objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan, purbakala, atau sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas pelakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang DPRD mengatur besaran nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta untuk setiap wajib pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak. Tarif pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5% atau 5/10%. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian kawasan yaitu semua tanah dan bangunan yang digunakan perusahaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, hak penguasaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha perkebunan. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam pengenaan PBB meliputi kondisi
wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis. Dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 25% dari pokok pajak. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang terhutang saat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran jangka waktu 24 bulan. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP. Maka selisih pajak yang terhutang tersebut dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang. Sanksi pidana. Sanksi pidana diatur sebagai berikut. 1. Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan kurungan selama 6 bulan atau denda sebesar 2 kali pajak yang terhutang. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan kurungan selama 2 tahun atau denda sebesar 5 kali pajak yang terhutang. Keberatan dan banding. Apabila wajib pajak keberatan terhadap SPPT dan SKP, wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan terhadap SPPT dan SKP harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan sendiri untuk setiap tahun pajak. Dalam hal pajak bumi dan bangunan dapat diajukan atas yang pertama, surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Yang kedua, surat ketetapan pajak atau SKP. Wajib pajak yang tidak puas terhadap keputusan keberatan dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Contoh soal tentang kasus pajak bumi dan bangunan atau PBB. Tetapi sebelum kita memasuki contoh soal kasus PBB, di sini kita harus memahami atas dasar pengenaan PBB tersebut. Besarnya nilai PBB didasarkan pada nilai jual objek pajak atau NJOP, baik tanah atau bangunan tersebut. NJOP adalah nilai yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, di mana setiap daerah itu berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhi sebagaimana nilai tanah dan bangunan pada umumnya. Nah, di sini kita harus mengetahui cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Rumus perhitungan pajak PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Dan rumus NJKP sama dengan 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJO PTKP. 40% apabila lebih dari 1 miliar dan 20% apabila kurang dari 1 miliar. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJO PTKP sama dengan 12 juta rupiah. Atau dengan kata lain nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali nilai jual kena pajak. Selanjutnya di sini saya mencoba untuk memberikan contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Misalnya, PT Bintang memiliki lahan di daerah Tangerang dengan memiliki area tanah seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui nilai jual objek pajak atau NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta rupiah dan harga bangunan per meter 1 juta rupiah. Nah, langkah pertama kita harus menghitung nilai jual objek pajak atau NJOP bumi dan bangunannya. Dengan cara menghitungnya yaitu bumi sama dengan 1.000 dikali 5 juta rupiah sama dengan 5 miliar rupiah. Bangunan sama dengan 800 dikali 1 juta rupiah sama dengan 800 juta rupiah. Maka nilai jual objek pajak atau NJOP bumi dan bangunannya sama dengan 5 miliar
ditambah 800 juta rupiah sama dengan 5 miliar 800 juta rupiah. Langkah kedua, kita menghitung nilai jual kena pajaknya. Nilai jual kena pajak sama dengan 40% dikali 5 miliar 800 juta rupiah dikurangi sama dengan 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah. Langkah terakhir atau langkah ketiga, kita menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB-nya. PBB sama dengan 0,5% dikali 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah sama dengan 11 juta 576 ribu rupiah. Maka setiap tahunnya PT Bintang harus membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB-nya sebesar 11 juta 576 ribu rupiah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penulisan dan penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.